Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Husnul Hidayah binti Patahila, SPMSI dengan NIDN 0908119502. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pejuang Republik Indonesia, Makassar. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan yang dilaksanakan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas peran dan fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pembangunan. Fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mendorong perubahan sosial, memberdayakan masyarakat, serta mendukung proses pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan komunikasi secara efektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program ataupun proyek pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai adalah pertama, dalam aspek sikap, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, dalam aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum maupun dalam berbagai konteks komunikasi. Ketiga, dalam aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan keempat, dalam aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu merencanakan, memproduksi, dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan, menggunakan beragam platform media sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini untuk mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan, yang pertama, memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta berupaya untuk mengembangkan solusi yang bermanfaat. Kedua, mahasiswa memahami peran komunikasi dalam masyarakat dan pembangunan. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai humaniora dalam pengembangan dan implementasi proyek-proyek komunikasi sosial dan pembangunan dengan memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat dalam tindakan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menciptakan program atau proyek komunikasi yang efektif dalam konteks pembangunan. Untuk mendukung capaian pembelajaran berikut adalah pokok-pokok materi yang dipelajari dalam mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Pertama, definisi dan ruang lingkup komunikasi pembangunan serta perannya dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Kedua, permasalahan sosial mulai dari akar penyebab, dampak, serta solusi. Ketiga, komunikasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Keempat, unsur-unsur dalam komunikasi pembangunan meliputi komunikator, pesan, media, halayak, efek, dan umpan balik. Kelima, studi program-program komunikasi pembangunan dengan analisis unsur-unsur komunikasinya. Keenam, 4 nilai inti komunikasi pembangunan yaitu pemberdayaan, partisipasi, kesetaraan, dan keadilan, serta keberlanjutan. Ketujuh, strategi komunikasi pembangunan termasuk pendekatan participatory rural communication appraisal dan pengenalan metode partisipatif seperti photo voice. Dan yang kedelapan, implementasi metode photo voice dalam pengumpulan data berbasis komunitas.
Mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka di kelas dan kelas daring secara asinkronus melalui platform pembelajaran seperti Google Classroom. Mata kuliah ini menggunakan kombinasi beberapa metode pembelajaran, yaitu pertama, ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan konsep dasar, teori, dan kerangka kerja utama mengenai komunikasi sosial dan pembangunan. Kedua, tanya jawab, sesi interaktif antara dosen dan mahasiswa untuk mendalami materi dan mendorong diskusi kritis. Ketiga, case-based learning, mahasiswa diberikan studi kasus dari program komunikasi pembangunan yang dilakukan di masyarakat. Keempat, project-based learning, mahasiswa diminta membuat program komunikasi pembangunan berbasis masalah sosial yang ada di lapangan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan DIA atau singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, dosen akan memaparkan materi sesuai topik yang telah dirancang dalam rencana pembelajaran semester. Tahap selanjutnya adalah interaction. Di sini, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menyampaikan pendapat, memecahkan masalah, hingga memberikan solusi terhadap studi kasus yang akan dibahas. Tahap terakhir adalah assessment, yaitu proses penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa. Penilaian terdiri dari dua aspek, afektif dan kognitif, dengan rincian sebagai berikut. Sikap dan kehadiran 10%, tugas individu dan kelompok 15%, kuis 5%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Demikian penjabaran singkat mengenai deskripsi dan informasi umum mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan yang merupakan bagian dari kurikulum program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video proses pembelajaran di kelas sebagai bagian dari dokumentasi implementasi kegiatan belajar mengajar mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ini kita sudah masuk pekan ke-10 ya untuk mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Nah, hari ini teman-teman saya akan memberikan materi tentang salah satu metode komunikasi pembangunan, itu namanya photo voice. Ada yang pernah dengar photo voice? Kalau foto? Ya. Pasti punya ya, kalau foto ya. Kalau voice? Itu apa? Suara. Jadi kalau foto voice? Foto yang bersuara. Nanti kita tahu apa itu photo voice ya. Nah, ini akan saya mau bagikan ke teman-teman apa itu photo voice dalam konteks komunikasi pembangunan. Nah, ini metode ini bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Atau teman-teman kalau ada organisasinya, ada? Ya, anak-anak komunitas, itu bisa sekali pakai ini metode. Tapi seperti apa nanti kita lihat. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini teman-teman yang pertama, itu mahasiswa mampu menjelaskan peran komunikasi sebagai alat yang penting dalam mencapai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan metode komunikasi yang dapat digunakan secara efektif dalam mencapai kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Ini tadi yang saya bilang. Jadi melalui metode photo voice, ini kita bisa mewakili suara-suaranya masyarakat. Itu. Tapi masyarakatnya ini siapa? Nanti kita lihat siapa masyarakat yang menjadi objek atau subjek dari photo voice ini. Oke, apa saja yang akan kita bahas di sini ya, teman-teman? Jadi yang pertama tentang pengertian dari apa itu photo voice. Kemudian yang kedua, tujuan menggunakan photo voice. Yang ketiga, siapa target kelompok masyarakatnya yang menggunakan photo voice ini. Yang keempat, tahapan pelaksanaan. Nah, ini bagaimana sih cara menggunakan photo voice ini? Kemudian,
yang kelima adalah contoh pelaksanaan foto voice. Jadi ini yang kelima, saya akan menampilkan beberapa hasil foto voice yang pernah saya lakukan waktu penelitian. Gitu ya, saya akan sharing ke teman-teman. Oke, sebelum kita masuk materinya, saya mau tanya dulu teman-teman yang terlintas dalam pikirannya atau pandangannya, apa yang Anda lihat pada gambar nomor 1 dulu? Ada yang mau angkat tangan? Nomor 1. Apa yang Anda lihat di gambar nomor 1? Cari apa? Cari belut. Oke. Nomor 2. Apa yang nomor 2? Petani makan di sawah. Oke. Nomor 3? Apa? Main lumpur. Ada lagi? Orang tidur. Nah, tadi suaranya teman-teman ini kan beda-beda. Tergantung apa yang kita lihat di fotonya. Tapi foto voice ini kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, cerita yang terjadi di belakang foto ini. Kayak gitu. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang menceritakan tentang foto ini. Jadi foto-foto ini diambil sama petani, pemuda yang berprofesi sebagai petani. Gitu. Dia menceritakan tentang kehidupan pertaniannya. Gitu. Ada yang di sini orang Sidrap, orang Bugis. Oh, kenapa tidak mengakui? Ya, jadi ini lokasinya ini di Kabupaten Sidrap. Jadi Sidrap itu salah satu kabupaten yang terkenal lumbung pangan ya di Sulawesi Selatan. Oke. Nah, sudah kan lihat foto-fotonya. Terus kita masuk, apa itu foto voice? Tadi kalau bilang foto yang bersuara, apakah memang itu definisinya? Jadi foto voice ini adalah dia sebuah metode komunikasi yang partisipatif gitu. Di mana peserta menggunakan teknik fotografi untuk menceritakan kelemahan, kekuatan, kemudian permasalahan yang mereka hadapi. Gitu. Jadi dalam sebuah foto tadi itu foto yang bercerita. Gitu. Jadi tentang kekuatan, kelemahan sama permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian siapa targetnya? Nah, ini adalah kelompok-kelompok marginal. Kelompok-kelompok yang tertinggal. Kelompok-kelompok prasejahtera. Siapa misalnya? Ya, misalnya tadi petani, nelayan, atau misalnya buruh-buruh, ya, buruh-buruh bangunan, atau pemuda yang rentan dengan hal-hal dia rentan terkena hal-hal yang tadi terpinggirkan gitu, atau misalnya ibu-ibu gitu ya. Kemudian atau organisasi komunitas yang bekerja untuk kelompok tersebut. Nah, ini maksudnya bisa kita yang tadi misalnya teman-teman berada dalam suatu organisasi atau komunitas sosial, bisa pakai nih metode untuk masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan, kemudian mencapai proses perubahan yang lebih baik. Itu kalau kita berbicara komunikasi pembangunan, teman-teman, komunikasi kan ini seperti yang selalu saya bilang adalah proses penyampaian informasi, gitu ya. Tapi kalau pembangunan dia arahnya selalu ke yang lebih baik, ya, selalu lebih baik, gitu. Jadi kalau komunikasi pembangunan selalu harapannya gagasan, informasi atau pesan, inovasi yang disampaikan itu atau digunakan, diimplementasikan bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera gitu. Nah, jadi foto voice ini diambil dari salah satu teori namanya PRCA, teman-teman, namanya Participatory Rural Communication Appraisal atau yang disebut dengan komunikasi partisipatif di lingkup pedesaan. Tujuannya tadi biar masyarakat desa ini itu tadi mampu mengidentifikasi apa kekuatan, apa kelemahan yang mereka hadapi. Kayak gitu, kayak tadi ini kan objeknya itu di petani di Kabupaten Sidrap. Ini kan desa, kemudian petani ini salah satu kelompok yang marginal, yang dipandang marginal gitu ya. Pendapatannya rendah misalnya atau apa lagi kayak gitu. Nah, ini dipandang begitu. Nah, kita mau mendengarkan suara-suara mereka. Biar kenapa? Biar kebijakannya pemerintah ini bisa mewakili suara masyarakat lewat foto. Kayak gitu. Ini foto voice tujuannya. Nah, ini konsep utama foto voice ada 5. Ya, jadi kita belajar dari gambar. Kemudian foto dapat mempengaruhi kebijakan. Teman-teman kalau misalnya lihat foto-foto di sosial media yang lewat di Instagram, ada foto yang mungkin
Misalnya kita dalam foto itu dia minta gerakan untuk kita minta donasi dan sebagainya. Bagaimana perasaan tak? Misalnya ada orang tua lansia masih kerja di pinggir jalan, bagaimana perasaan kita? Sedih, sama apa lagi? Kasihan, tergerak hatinya toh untuk misalnya saya mau bantu. Nah ini yang dimaksud, foto dapat mempengaruhi itu kebijakan. Nah lewat foto voice tadi bisa mempengaruhi kebijakannya pemerintah. Kemudian yang ketiga, anggota masyarakat atau komunitas ikut berpartisipasi. Nah bedanya, apa bedanya foto-foto seperti biasa sama foto voice? Bedanya kalau foto voice yang memfoto dirinya ini adalah masyarakat itu sendiri, bukan fotografer. Itu. Jadi yang tadi yang saya foto-foto petani ini, itu yang foto adalah para petaninya, bukan saya yang foto. Tapi petani yang memfoto kegiatan-kegiatan pertaniannya. Jadi mereka yang terlibat dalam kegiatan foto itu foto voice, makanya dibilang tadi partisipatif Ki. Ya, terlibat di masyarakat secara aktif. Itu dibilang partisipatif. Kemudian yang keempat, membuat kebijakan berpengaruh tadi terhadap perspektifnya anggota masyarakat. Lalu yang kelima, foto voice menekankan tindakan individu dan masyarakat. Itu tadi, dia melibatkan masyarakat. Itu ya. Nah, tujuannya ada 3, teman-teman. Ya, tadi ya, intinya dia yang paling penting adalah yang poin pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan dan menyampaikan kekuatan dari suatu komunitas. Tadi, untuk apa? Ada foto voice di lingkungan petani ya, untuk tadi membawa suara-suara petani itu, kemudian menyampaikan apa kekuatan dari pekerjaan petani. Akhirnya kita bisa memandang bahwa pekerjaan petani ini ternyata menjanjikan kayak gitu. Jadi kayak seperti dia membawa perspektif kita ke arah yang lebih baik gitu. Nah, kita masuk ke tahap pelaksanaan foto voice. Bagaimana caranya ini menggunakan foto voice? Apa langkah-langkahnya? Oke, jadi yang pertama teman-teman yang harus kalian pahami, teman-teman harus tentukan dulu siapa objeknya, siapa peserta yang mau dilibatkan sebagai pesertanya di foto voice, partisipan foto voice. Misalnya saya dalam proses penelitian kemarin, saya merekrut pemuda-pemuda desa dalam satu organisasi, ya namanya Pospenta. Nah dalam organisasi ini mereka punya beragam profesi, toh ada petani, ada non petani. Saya kategorikan sebagai itu. Nah saya ambil di sini subjeknya adalah pemuda, tapi pemuda yang bekerja sebagai petani, gitu. Kedua, apa yang kita lakukan? Memberikan pelatihan teknis dan non teknis. Bagaimana ini contohnya? Ya kita kenalkan tadi metode foto voice ini seperti apa yang harus difoto, apa temanya. Kemudian dalam misalnya kalau itu di desa, apa potensi sama masalahnya. Jadi kalau misalnya saya pemuda desa yang bekerja sebagai petani, saya minta mereka untuk foto kegiatan pertaniannya. Jadi kasih ke tema. Jadi semakin kecil temanya itu semakin bagus. Nah, kasih tema, misalnya tema pertanian, apa masalah dan potensi di pertanian di Kabupaten Sidrap. Teman-teman misalnya mau penelitiannya tentang ibu-ibu, perempuan-perempuan prasejahtera. Ibu-ibu kan selalu kayak dia kadang-kadang ya, mungkin tidak semua ibu-ibu, misalnya termakan hoax. Kalau ada yang langsung berita di WhatsApp, banjir di Bantaeng ini. Padahal itu misalnya berita tahun berapa misalnya. Jadi kayak termakan hoax. Nah, itu misalnya berarti kita temanya mau ngambil literasi digital untuk ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Itu kan rentan terkena berita-berita hoax. Jadi kayak begitu. Tentukan dulu apa temanya. Kemudian, tahap ketiga ini kita meminta mereka untuk mengambil foto. Nah ini kalau kalian lihat ini ada dokumentasi, jadi tiap malam itu saya waktunya untuk FGD sama para petani. Karena kalau pagi sampai sore kan dia bekerja. Dia bekerja di ladang, di lahan sawahnya. Malam ada waktunya. Jadi malam baru saya kita diskusikan apa hasil foto-fotonya ini pemuda yang diambil. Nah, kemudian, tapi dalam hasil diskusi foto itu, dalam metode foto voice punya panduan pertanyaan atau akronim namanya
show it. Apa itu? Show it ini yang pertama, what do you see here? Apa yang kau lihat di foto ini tadi? Yang pertanyaanku paling pertama tadi, toh di slide pertama. Apa yang kita lihat di foto ini? Misalnya saya tanyakan tadi ke pesertanya, Kak ini, misalnya tadi hasil fotonya tentang apa ini, foto tak? Apa yang kau lihat? Kayak tadi teman-teman melihat anak kecil ada yang main-main atau tidur. Itu kan yang kita lihat. Tapi pertanyaan nomor 2, apa yang sebenarnya terjadi di foto itu? Apakah anak kecil itu hanya main-main saja atau dia dari pagi sebenarnya bersama orang tuanya di lahan sawah, ikut bekerja? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di foto itu? Kemudian, apakah itu masalah? Kalau itu masalah, apa yang harus kita selesaikan? Jadi tidak hanya foto, dalam foto itu harus ada solusinya juga. Jadi kita cerita foto itu sampai menemukan apa solusinya. Nah, ini solusi ini kita bicara sama-sama nih sama peserta kita. Jadi itulah kenapa dibilang dia partisipatif, dia menyuarakan aspirasi masyarakat karena tadi mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian, nah ini yang tahap paling penting. Kapan foto-foto ini bisa dipublikasikan? Itu saat pameran foto. Jadi hasil foto voice ini itu harus dipublikasikan. Sebenarnya bukan hanya pameran, bahkan ketika kita upload di sosial media, itu juga bisa foto voice. Di website kita bikin buku itu bisa. Tapi saya pakai metode, saya bikin pameran. Nah, ini pameran, saya mengundang pemerintah, kepala desa, penyuluh, babinsa, ya pameran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, ya. Oke, nah ini ada beberapa ya teman-teman hasil-hasil fotonya. Nah ini salah satunya nih. Jadi ini foto tentang sampah. Sampah yang kita bercerita tentang ini ternyata dari hasil sampah itu bisa menyebabkan penghambatan tumbuhnya lahan tanamannya kayak gitu. Nah ada banyak. Nah ini juga hama pembagian pupuk, dia memberi kasih foto-foto tentang kejadian yang ada di desa itu, irigasi yang rusak. Nah ini tadi yang kita lihat toh, yang cari belut, mantan yang bilang siapa yang cari belut? Ini ya, ternyata dia bukan cari belut. Mungkin dia sedang memperbaiki pembatas sawah, tapi di malam hari. Maksudnya apa intinya? Ternyata di malam hari dia juga masih bekerja loh, petani masih bekerja kayak gitu. Kemudian gotong royong. Ada yang pernah lihat kendaraan ini? Patasi ya. Ini alat angkutnya ini petani. Iya, transportasi mewah ini di petani. Yang bisa jadi pekerjaan juga buat mereka. Jadi mereka dibayar untuk ngangkut itu gabah dari sawah ke gudang. Kayak gitu. Jadi kalau semakin terjal jalanannya, semakin tinggi juga bayarannya. Kayak musim hujan itu tinggi bayarannya itu patasi. Kayak gitu. Nah, ini tadi foto yang anak kecil sedang di sawah. Tadi yang bilang main-main, tidur, ternyata ada hasil fotonya peserta yang bilang bahwa di sini menggambarkan bahwa ini masyarakat desa Polewali ini terlahir sebagai anak petani. Waktu saya mendengar ini cerita itu kayak langsung kayak terenyuh gitu. Jadi kayak ada suara-suara lain kayak gitu. Memang karena di sana desa itu terkenal lumbung pangannya, pertaniannya. Jadi kayak ini menandakan bahwa dari kecil kita sudah dikenalkan sama dunia pertanian, dunia persawahan, lumpur itu lekatnya sama kami. Kayak gitu. Ya. Kemudian petani makan di pinggir sawah. Nah ini benar tadi ya. Cuman cerita itu ada dia bilang bahwa ini tidak kalah nikmat dibanding restoran. Karena kita menikmati hasil jeripaya kita di lahan sawah kita. Kayak gitu ya. Nah, ya ini, ya mereka selfie, kayak gitu ya. Jadi kayak kegiatan kita itu lebih banyak sebenarnya yang dia kirimkan, foto kayak begini. Cuman saya filter yang mana punya cerita. Ya kayak ini kan masuk nih lah kita kebersamaan, gitu ya. Ini contoh hasil foto-foto tadi teman-teman saya rekap semua untuk dipamerkan, dibuatkan pameran di desa itu. Nah ini bentuk kegiatan pamerannya, jadi pesertanya itu ikut menjelaskan fotonya kepada audiens. Nah, di situ bentuk partisipatifnya. Jadi
kita peneliti itu tugasnya hanya mewadahi saja, memandu jalannya acara. Bukan kita yang terlibat sekali, tapi peserta. Dia menyuarakan sama pemerintah, Babinsa, bahkan saat itu datang wakil bupati kabupaten. Jadi kayak dia langsung menyampaikan, di sini banyak hama, pupuk langka, itu dibuatkan pameran. Oke, selanjutnya saya akan kasih tugas kelompok teman-teman. Ini mini photo voice project, ya, mini photo voice project. Jadi saya minta teman-teman setiap kelompok kita bagi ya, tadi 2 kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk merencanakan atau membuat sebuah project photo voice itu tentang permasalahan yang ada di lapangan. Ya, jadi tidak harus di desa, boleh di tengah perkotaan, tapi apa yang jadi masalah? Misalnya sampah, pendidikan, apa ekonomi atau apa, gitu ya. Ini akan saya bagikan filenya, teman-teman pelajari apa tugas-tugasnya, langkah-langkahnya, dan kapan waktunya dikumpulkan ya. Jadi ini durasinya 3 minggu, teman-teman masih punya banyak waktu untuk mengerjakan. Ini referensinya teman-teman, teman-teman boleh mengambil referensi dari sini. Dan untuk hari ini kita akan evaluasi lewat kuis ya. Silahkan boleh dibuka HP-nya untuk membuka link yang ada gitu ya. Saya akan melihat sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi hari ini. Kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama, photo voice ini dapat digunakan di semua tingkatan, di semua aspek, baik itu sebagai alat penelitian, pengembangan diri, berbagi kesadaran tadi ya, advokasi ke pemerintah, bahkan sebagai alat pemberdayaan. Yang kedua, hasilnya photo voice ini sebagai langkah untuk menindaklanjuti agenda aksi bersama dalam menyusun program-program pemberdayaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini adalah kesimpulan. Saya minta teman-teman silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas dan dipahami, boleh bertanya? Oke, silakan. Apakah metode photo voice ini hanya bisa digunakan di wilayah pedesaan atau bisa juga diterapkan di lingkungan perkotaan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi metode photo voice ini tidak hanya digunakan juga di lingkup pedesaan, bisa juga di lingkup perkotaan tadi yang saya bilang. Jadi bukan persoalan di mana tempatnya, tapi siapa kelompoknya. Tadi kelompok-kelompok marginal, kalau itu ada di perkotaan bisa kita pakai. Apalagi di Makassar ini banyak kelompok-kelompok pinggiran. Nah itu bisa kita pakai. Jadi dimanapun bisa dipakai asal konteksnya tadi dia bisa menyuarakan aspirasi masyarakat. Seperti itu. Bagaimana Nurul Anissa? Ya Bu. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya teman-teman, saya kira cukup. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri materi kita hari ini. Teman-teman ingat, pekan depan saya akan mau lihat sejauh mana progres dari tugas kelompoknya tadi ya. Jadi pekan depan kita akan melihat bagaimana progres tugasnya teman-teman. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia. Saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025 serta kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan dan kebijakan yang terus mendorong peningkatan kualitas dosen di Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan sejawat, dosen, dan seluruh mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pejuang Republik Indonesia atas kerjasama dan partisipasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.